Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmatullah dari kelas E NIM 095. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul bidang miring. Tujuan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui prinsip-prinsip pada bidang miring. Yang kedua, untuk mengetahui keuntungan mekanis pada penggunaan bidang miring. Yang ketiga, untuk mengetahui keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan untuk praktikum IPA modul 5 bidang miring. Apa saja sih alat dan bahannya? 1 balok kayu untuk bidang miring, 2 balok kayu untuk beban, karet yang telah dimodifikasi dengan pulpen. Ini pengganti dari neraca pegas jika kalian tidak mempunyainya di rumah. Meteran, penggaris, busur, timbangan, dan 1 buah kardus. Oke, sudah. Oke, prosedur yang pertama, kita ukur balok terlebih dahulu menggunakan 1 beban terlebih dahulu. Catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya kita gunakan 2 balok atau 2 beban. Ukur beratnya. Langkah selanjutnya kita letakkan balok kayu yang 1 untuk buat lintasan pada bidang miring. Kita menggunakan tiga tinggi di sini. Yang pertama seperti ini, kedua, ketiga. Yang pertama kita gunakan tinggi seperti ini dulu. Taruh bidang miring. Setelah itu kita ukur sudut, besar sudut dari bidang miring. Setelah itu kalian catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya kita ukur panjang lintasan. Kalian bisa menggunakan penggaris ataupun meteran. Apa perbedaan ketika kalian menggunakan penggaris dan meteran? Jika lintasan yang kalian gunakan ini tidak memungkinkan untuk diukur dengan penggaris, kalian bisa menggunakan meteran. Kita ukur. Setelah itu kalian catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya kalian ukur tinggi dari bidang miring menggunakan penggaris. Selanjutnya kalian catat pada tabel pengamatan. Nah, langkah yang selanjutnya kita menggunakan 1 beban. Kita kaitkan pada karet yang telah dimodifikasi. Setelah itu kita letakkan pada bidang miring, tetapi di depannya bidang miring, bukan pada lintasan. Seperti ini. Kita angkat sampai ke puncak bidang miring. Setelah itu kita ukur karet yang merenggang itu berapa. Karet yang merenggang dihitung dari karet yang keluar dari pulpen. Oke. Sudah. Selanjutnya kita gunakan bidang miring. Kita tarik. Ukur karet yang merenggang pada bidang miring. Setelah itu kita gunakan tinggi yang kedua. Langkahnya juga sama ya, prosedurnya juga sama. Pertama kita hitung besar sudut terlebih dahulu menggunakan busur. Setelah itu kita ukur tinggi dari bidang miring. Lintasannya apakah perlu dihitung juga? Untuk lintasan tidak perlu dihitung lagi karena kita menggunakan lintasan yang sama panjangnya seperti yang pertama, tinggi yang pertama tadi. Kita ukur tingginya saja. Catat pada tabel pengamatan. Setelah itu kita kaitkan lagi balok beban yang pertama ini menggunakan karet. Taruh di depan bidang miring, kita angkat sampai ke puncak bidang miring, kita hitung karet yang merenggang. Setelah itu kita gunakan bidang miring
kita tarik bidang miring atau kita tarik balok di lintasan bidang miring. Kita ukur karet yang merenggang. Selanjutnya menggunakan tinggi yang berbeda, tinggi yang terakhir. Seperti ini juga. Kita ukur besar sudutnya lagi. Setelah itu kita kaitkan lagi balok yang tadi di depan bidang miring. Angkat sampai ke puncak, kita ukur karet yang merenggang. Selanjutnya menggunakan bidang miring. Kita tarik sampai ke atas. Lalu kita hitung karet yang merenggang. Oke. Setelah itu kalian catat pada tabel pengamatan. Untuk percobaan yang selanjutnya, kita gunakan dua beban. Seperti ini. Kalian bisa menggunakan karet ataupun tali, atau kalian bisa modifikasi sendiri. Pertama, karena bidang miring yang dari tinggi yang pertama, kedua, dan ketiga telah kita hitung besar sudut dan panjang lintasan sudah diketahui, dan tinggi juga sudah diketahui, maka langkah selanjutnya kita hanya perlu mengaitkan dua beban ini pada bidang miring. Kita menggunakan tinggi yang ketiga. Angkat, lalu sampai ke puncak. Kita hitung karet yang merenggang. Setelah itu kita gunakan bidang miring. Kita hitung karet yang merenggang. Kita gunakan tinggi yang kedua. Jika kalian ingin menghitung lagi besar sudut atau tinggi dan panjang lintasan, kalian dapat menghitungnya lagi. Atau jika kalian tidak ingin menghitungnya, tidak apa-apa. Taruh di depan bidang miring. Angkat sampai ke atas. Hitung karet yang merenggang. Selanjutnya menggunakan bidang miring. Tarik sampai atas. Hitung karet yang merenggang. Catat pada tabel pengamatan. Setelah itu menggunakan tinggi yang selanjutnya, tinggi yang terakhir. Kaitkan karet dengan beban. Tarik sampai puncak bidang miring. Setelah itu kita hitung karet yang merenggang. Sudah dihitung. Selanjutnya kita gunakan bidang miring. Kita tarik sampai ke atas dan kita hitung. Setelah itu kita catat pada tabel pengamatan. Penerapan bidang miring kita sering jumpai pada misalnya pembuatan tangga. Ketika kalian menaikin tangga, ketika tangga itu landai, kalian tuh memerlukan usaha untuk menaiki tangga tersebut. Tetapi ketika tangga itu tidak terlalu landai, maka usaha yang kalian keluarkan itu kecil. Sama seperti bidang miring. Kita lihat ya. Tinggi seperti ini dan tinggi yang seperti ini. Usaha yang kita keluarkan itu pasti beda. Keuntungan mekanis yang kita keluarkan itu pasti beda. Ketika dia semakin landai, maka usaha yang kita perlukan itu semakin besar. Tetapi ketika dia tidak terlalu landai, maka usaha yang kita keluarkan itu terlalu kecil. Jadi keuntungan mekanis itu gunanya di situ.
Sekian praktikum IPA modul 5 yang berjudul bidang miring. Saya Muhammad Haris Rahmatullah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.